Teman-teman yang dikasihi Tuhan, di tengah hiruk-pikuk kehidupan kita, Allah mengundang umat-Nya untuk kembali dekat kepadanya. Allah rindu untuk kembali bercakap-cakap bersama, memberi waktu bersama-sama. Namun, seringkali kita berperilaku seperti Ahaz, kita justru menghindar dan menutup diri terhadap panggilan Allah. Padahal, Allah ingin agar kita terus mengingat janji besar-Nya akan Sang Immanuel, bahwa Allah terus menyertai dalam kehidupan kita. Mari kita hening sejenak, kita fokuskan hati dan pikiran kepada Tuhan, dan mengizinkan Ia berbicara kepada kita. Biarlah dalam keheningan kita menyadari Tuhan itu dekat, dan Dia terus menyertai kita. Mari kita berdoa. Allah yang setia dan penuh kasih, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti. Melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkaulah Sang Pencipta yang ingin menjalin relasi dengan umat-Mu. Kami bersyukur atas janji besar-Mu, Immanuel, yang digenapi dalam diri Yesus Kristus. Biarlah ibadah ini memperteguh iman kami bahwa Engkau senantiasa hadir dalam hidup kami. Ajari kami untuk selalu yakin bahwa Engkau memegang kendali atas hidup kami. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mohon. Amin. Selamat sore teman-teman. Shalom. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Luar biasa. Wes, mantap. Nah, hari ini enaknya sebelum ibadah kita sapa yuk teman di kanan dan diri kita. Kita tanya kabarnya gimana. Kalau belum kenal diajak kenalan ya, biar tambah akrab lah satu sama lain. Oke teman-teman, cukup ya? Sudah saling kenalan dan bertegur sapa satu sama lain? Oke, kita bersyukur kita semua bisa berkumpul di sini untuk mendengarkan kabar gembira ya, bahwa Allah terus menyertai kita hingga detik ini. Dan juga Tuhan telah memberikan janji yang begitu besar kepada kita melalui Yesus Kristus. Dan melalui Yesus ini kita belajar bahwa penyertaan Tuhan itu ada dalam semua aspek kehidupan kita. Nah, mari teman-teman kita semua bangkit berdiri. Oke, kita sama-sama meninggikan Tuhan ya dengan hati yang penuh sukacita. Biarlah nyanyian kita pada hari ini akan menjadi ungkapan hati kita bahwa Tuhan itu setia dan menggenapi janjinya. Puji Tuhan, haleluya. Yang semangat ya nyanyinya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Ikutilah Rajamu yang bangkit dan menang. Bebanmu jangan
ringan, gelapmu pun terang. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Damaikanlah sengketa, satukan yang pecah, ampuni yang bersalah, lindungi yang lemah. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Ibadah ini berlangsung atas pertolongan Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Oke, teman-teman yang terkasih, dalam kitab Yesaya 7, ayatnya yang ke-10 sampai 13, Tuhan itu telah memberi kesempatan kepada Raja Ahaz untuk mendengar suaranya dan percaya kepadanya. Tapi alih-alih mendengarkan Tuhan, Raja Ahaz itu menolak karena dia lebih memilih untuk mengandalkan dirinya sendiri dan tidak mau membuka relasi dengan Tuhan. Nah, kalau dipikir-pikir sebenarnya kita tidak jauh berbeda ya dengan Raja Ahaz, karena seringkali kita itu menutup diri kita. Ada saatnya Tuhan itu mengetuk hati kita melalui firman-Nya, tapi kita justru lebih memilih untuk menggenggam kekhawatiran diri. Tuhan ingin menyertai, tapi seringkali kita hanya sibuk kepada urusan diri sendiri. Nah, sore ini kita datang ke hadirat Tuhan dengan rendah hati, bukan sebagai manusia yang sempurna, tetapi sebagai anak-anak yang berdosa yang ingin kembali kepada Sang Bapa. Mari teman-teman, kita mengakui dosa dan jarak yang kita ciptakan sendiri. Teman-teman dipersilahkan untuk berdoa mengakui dosa pribadi, lalu doa akan ditutup oleh saya sendiri. Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang merendah. Kami mengakui bahwa kami seringkali bersikap seperti Raja Ahaz. Engkau berbicara, tapi kami tidak mau mendengar. Engkau mengundang kami untuk percaya, tapi kami memilih untuk mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ampunilah kami ya Tuhan, untuk setiap kesombongan dan ketidaktaatan kami. Ampuni setiap dosa yang menyakiti hati-Mu ya Bapa. Biarlah janji-Mu, Sang Immanuel, membaharui iman kami dan mendekatkan kami kepada-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan memohon ampun. Amin. Nah, teman-teman yang terkasih, Allah itu sebenarnya mengerti bahwa umat-Nya itu tidak akan selamat tanpa Allah sendiri yang datang untuk menolong umat-Nya. Allah rela turun ke dunia dalam rupa Yesus Kristus untuk menggenapi janjinya akan seorang Mesias. Nah, melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, jalan kita telah dibuka kembali oleh Allah, sehingga kita bisa dekat kembali dengan Sang Bapa Pencipta kita. Nah, sebagai respon atas pengampunan yang luar biasa yang telah diberikan oleh Allah kita, mari kita kembali memuji Tuhan untuk mengingat bahwa pengorbanan Yesus yang sungguh besar itu telah memulihkan hidup kita. Sungguh indah.
pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Jemaat-jemaat yang terkasih, firman Tuhan itu mengajarkan kita bahwa meskipun kita ini adalah manusia yang berdosa dan seringkali berperilaku seperti Raja Ahaz yang menolak untuk bersandar kepada Tuhan, namun Tuhan sendiri itu tetap setia kepada kita dan memberikan karya yang sungguh luar biasa, yaitu Kristus yang kelak akan dinyatakan sebagai Immanuel, yaitu Allah yang hadir dan tinggal di tengah umatnya yang terus menyertai kita dalam kehidupan sehari-hari. Mari teman-teman yang terkasih, kita menyiapkan hati kita dengan kerinduan yang sungguh-sungguh mendalam akan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara, kita bangkit berdiri. Kita serukan kerinduan kita menyambut kedatangan Sang Raja Damai, di mana seluruh umat akan mengalami pemulihan dari kuasa dosa. Oh datanglah Immanuel. Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel.
datang untuk mematahkan belenggu dosa dan membebaskan umatnya dari hukuman maut. Ialah yang menutup jalan seteru supaya seluruh manusia bisa selamat. Oh kunci Daud, datanglah. Oh kunci Daud, datanglah, gapura sorga bukalah, tutuplah jalan seteru, supaya selamat umatmu. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Teman-teman yang terkasih, mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Alex Nanlohi. Waktu dan tempat kami berikan kepada Bapak Alex. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur di hari perhentian yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, karena sungguh Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih karena hari ini bersama-sama kami boleh datang memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu firman yang kudus dan yang menguduskan. Firman-Mu firman yang hidup dan yang menghidupkan. Firman-Mu firman yang tidak berubah. Tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah hidup kami. Itulah yang kami rindukan menjadi bagian dari semua kami yang hadir pada sore hari ini. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolong agar akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat sore, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur setiap kali kita boleh mendapat kesempatan beribadah, biarlah ini bukan sekadar rutinitas mingguan kita, tapi benar-benar kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap kali kita beribadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen ini unik ya, kita disebut orang percaya. Bahasa Inggrisnya believer. Tetapi satu hal yang sulit bagi banyak orang Kristen adalah sungguh-sungguh percaya. Namanya believer, tapi yang sulit itu truly believe. Kenapa? Karena memang realita kehidupan rasanya tidak semuanya indah ketika dijalani. Jadi kita seringkali mengalami cemas, mungkin kita tertekan, kita mengalami pergumulan-pergumulan kehidupan, dan kita pada saat yang sama tahu Tuhan bersama kita. Tapi realitanya, kenapa sulit ya kita meyakini dan mengalami penyertaan Tuhan. Jadi tidak heran ada orang Kristen yang ngomongnya bisa rohani saudara. Bahkan mungkin sudah melayani. Tapi realitanya tidak sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Nah ini jadi pergumulan juga di banyak anak muda yang kalau ngomongnya sih rohani ya. Saya kalau ketemu anak-anak SMA kelas 12 itu tiba-tiba rohani saudara. Begitu dulu saya tanya, jadi mau kuliah di mana dek gitu ya. Langsung bilang, iya gak tahu kak Tuhan mau apa dalam hidup saya. Wih tiba-tiba Tuhan begitu ya. Terus saya tanya, jadi kamu rajin baca Alkitab ya cari kehendak Tuhan. Itulah kak lagi kelas 12 sibuk.
Mau tahu kehendak Tuhan? Tidak sungguh-sungguh cari Tuhan. Nah, ini pengalaman dan pergumulan hidup banyak orang percaya, bukan hanya orang muda, tapi ini juga pergumulan yang kita bisa lihat di dalam Alkitab kita. Ada seorang raja, dari tadi namanya disebut-sebut ya, Ahas. Saudara mungkin nanya, itu siapa begitu ya? Dari tadi kita dengar nama itu disebut. Mari kita baca sama-sama. Ini adalah bagian firman Tuhan dalam tema Immanuel, Yesaya 7 ayat 10 sampai 17. Mari kita akan lihat sama-sama, kita akan baca bergantian. Saudara-saudara, saya akan mulai baca ayat 10. Mohon Bapak Ibu Saudara baca ayat 11. Kita bergantian sampai dengan ayatnya yang ke-17. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahas, katanya, tetapi Ahas menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Ya, baik saudara yang dikasihi Tuhan, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang bukan hanya membacanya, tapi juga merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita dan bahkan membagikannya. Saudara, setiap ayat di Alkitab itu ada konteksnya. Jadi tidak turun dari langit tanpa konteks, maka kita mesti mengerti konteksnya untuk memahami artinya. Kita seringkali dengar kata Immanuel. Ya, di mana muncul pertama kali? Di sini. Jadi Immanuel ini muncul pertama kali dalam kitab Yesaya. Memang digenapkan dalam Yesus di kitab Matius. Kalau saudara baca sekilas, saudara ketemu siapa saja namanya. Yang pertama tadi ada nama Ahas, ya. Coba lihat sebentar ya. Kita lihat dari ayat yang ke-10 tadi. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahas, maka saudara akan tanya, Ahas itu siapa? Nah, kita perlu ngerti konteksnya. Karena ini firman untuk Ahas. Oke, lalu saudara lihat lagi di bagian akhir, coba saudara lihat ayat 17. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang, sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Waduh, siapa lagi itu semua muncul ya? Ada Efraim, itu nama lain untuk orang Israel. Lalu kemudian Yehuda dan Asyur. Maka saudara perhatikan juga di ayat 16. Lihat ayat 16. Maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti. Wah, tambah kompleks lagi ini. Ada kedua rajanya. Ini siapa aja? Nah, kita lihat sama-sama ya. Saya akan tolong teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat. Sebenarnya waktu itu ada 3 kerajaan. Ini kerajaan-kerajaannya. Jadi kalau kita lihat petanya, ini bukan peta Bogor ya, jangan salah ya. Ini petanya Israel. Kalau lihat di belakang, bisa cari di Alkitab cetak, di belakang ada peta. Ada namanya kerajaan Yehuda. Oke, ibu kotanya apa? Yerusalem. Di mana itu? Lihat panahnya. Itu Yerusalem. Lalu ada kerajaan Israel. Itu ibu kotanya Samaria. Makanya yang di atas namanya kerajaan utara, yang di bawah namanya kerajaan selatan. Yehuda itu kerajaan selatan, Israel itu kerajaan utara.
Itu ibu kotanya. Lalu ada lagi kerajaan Aram, ibu kotanya Damsyik atau Damaskus. Di mana itu? Di atas. Nah, waktu itu ini kerajaan-kerajaannya. Lalu siapa Ahaz? Ahaz adalah raja dari Yehuda. Nah, kita lihat dulu sekarang raja-rajanya. Kalau kita baca pasal 7 ayat 1, coba kita lihat ayatnya, kita baca sama-sama ya. 1, 2 ya. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia, raja Yehuda. Maka Resin, raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Nah, kelihatan nih nama rajanya semua ya. Siapa raja Yehuda? Ahaz. Siapa raja Israel? Pekah. Bin itu berarti anak dari Remalia ya. Siapa raja Aram? Resin. Nah, ini kayak nonton film ini ya, film kerajaan ya. Yang suka Korea ada juga nih kerajaannya di Israel waktu itu. Coba lihat. Waktu itu Yehuda, Ahaz, raja Yehuda diserang atau ini lihat ya, yang mau menyerang mereka siapa? Resin sama Pekah. Resin sama Pekah itu bersatu, berkoalisi mau menyerang Yehuda. Jadi Yerusalem atau kerajaan Yehuda akan diserang oleh koalisi dua kerajaan, Aram dan Israel. Karena memang Israel lebih dekat sama Aram ya. Nah, apa yang terjadi? Damsyik, Samaria, itu dua kerajaan tadi ya, kerajaan Aram dan Israel, menjadi ancaman bagi kerajaan Yehuda. Sebab Yehuda telah menolak ajakan mereka untuk bergabung melawan kerajaan Asyur. Nah, ini siapa lagi? Ternyata politiknya waktu itu begini ya. Jadi tadinya Yehuda diajak sama koalisi Aram sama Israel. Yuk kita gabung aja lawan Asyur. Karena Asyur lagi jadi kekuatan politik waktu itu. Nah, di mana Asyur? Lihat ya. Yang tadi itu, yang kecil itu di Yerusalem, lihat ya. Yerusalem itu di sebelah kecil sana. Nah, itu kerajaan Assyria itu lagi jadi kerajaan. Nah, ini biar gampang ya. Ini kerajaan Asyur ini lagi menguasai dunia. Sehingga waktu itu di daerah ini mereka ajak, ayo Yehuda ikut kita aja, kita lawan Asyur. Raja Ahaz mau ikut? Enggak mau. Raja Ahaz bilangnya tidak. Maka lihat, Raja Ahaz, Raja Yehuda, yang ketakutan tidak mengetahui cara lain untuk mendapat selamat kecuali meminta tolong kepada Asyur justru. Jadi ayolah kita minta tolong sama Asyur. Padahal sebenarnya diajak koalisi untuk melawan Asyur. Nah, Nabi Yesaya diutus Tuhan menyampaikan firman tadi. Untuk kasih tahu sama Ahaz, gak perlu minta tolong sama Asyur. Tidak usah minta bantuan sama Asyur. Kenapa? Karena permohonan bantuan ke Asyur sebenarnya hanya akan bawa kehancuran bagi Yehuda. Nah, tindakan Yehuda berlindung pada Asyur dari ancaman Israel dan Aram ini merupakan hal yang sia-sia. Makanya firman ini datang, kasih tahu sama Ahaz. Ahaz, kira-kira gitu kali ya. Jangan minta bantuan. Kamu cari Tuhan sebagai penolongmu yang sejati. Jadi ayat yang kita baca tadi, coba kita lihat ya. Yesaya 7 ayat 10 sampai 17 menunjukkan inisiatif Tuhan yang penuh kasih setia. Tuhan menawarkan tanda kepada Ahaz di tengah ancaman besar. Ahaz menolak, memperlihatkan ketidakpercayaannya kepada Allah. Meski demikian Tuhan tetap menyatakan tanda yang jauh lebih besar. Itulah Immanuel, Allah yang menyertai umatnya. Nah, bagian ini menegaskan kontras antara ketidakpercayaan manusia dan kesetiaan Allah. Jadi kita akan melihat sama-sama begitu ya. Kenapa sih si Ahaz ini dia menolak bantuannya Tuhan? Hebat banget orang ini ya. Udah Tuhan yang mau bantu dia tolak lagi ya. Jadi
Kalau saya coba ajak kita refleksikan ya, ini pertanyaannya, apakah kita sungguh hidup dalam kesadaran bahwa Allah menyertai kita? Teman-teman, saya panggil teman-teman aja ya, biar karena lebih banyak yang muda. Kadang-kadang apa yang kita tahu sama yang kita yakini suka jadi beda, saudara. Ya, antara kita tahu, apa bedanya tahu sama tahu? Ayo, apa bedanya tahu sama tahu? Saya kasih cerita bentar ya. Ini cerita tentang penjual tahu. Ada penjual tahu dari Sumedang, dia mau datang ke Jakarta jualan tahu. Dia belum pernah ke Jakarta. Dia dengar di Jakarta, wah laku jualan tahu. Jadi dia udah siap-siap kumpulin modal, siap berangkat ke Jakarta jualan tahu. Waktu menjelang ke Jakarta, temannya yang sudah 3 tahun jualan tahu di Jakarta pas lagi pulang. Temannya tanya, mau kemana? Saya mau nyusul kamu ke Jakarta. Mau ngapain? Mau jualan tahu. Dengan dada yang membusung, dagu yang terangkat, dia mau ke Jakarta jualan tahu. Terus temannya tanya, lu tahu nggak sih bahwa di Jakarta itu susah lo jualan tahu? Lalu kemudian dia dengan soknya bilang, iya saya tahu. Padahal belum pernah ke Jakarta. Singkat cerita, dia merantau ke Jakarta. Jualan tahu. Begitu sampai dia baru tahu, memang ya ternyata di semua kompleks susah banget jualan tahu, udah ada asosiasi pedagang tahu begitu ya. Sehingga akhirnya bulan pertama cuma dapat tempat di pojok dari satu kompleks, dagangannya so-so lah ya. Bulan kedua modal mulai menipis, bulan ketiga gulung tikar pulang kampung. Waktu dia pulang kampung, tadinya dengan dada yang membusung, dagu yang terangkat, kali ini pulang agak nunduk-nunduk dikit ya. Ketemu lagi temennya. Temennya bilang, udah pulang. Iya, udah pulang. Udah jualan tahu di Jakarta? Iya, udah. Terus temannya rangkul dia. Sekarang kamu tahu nggak? Di Jakarta susah ya jualan tahu. Terus dia jawab, iya, sekarang sudah tahu. Apa bedanya? Tahu sama tahu. Tahu yang pertama belum punya pengalaman. Tahu yang kedua sudah punya pengalaman. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tahu nggak Tuhan Yesus menyertai kita? You get my point. Kita bisa tahu loh. Tahu, saya tahu ayatnya. Immanuel ada ayatnya. Tapi sungguhkah kita mengalami dalam hidup kita? Inilah si Ahas. Makanya saya tulis gini ya. Kita sadar nggak sih Tuhan menyertai? Bukan cuma tahu. Tapi benar-benar tahu Tuhan menyertai kita. Maka mari kita sama-sama lihat kisahnya ya. Ketika Allah menawarkan diri di ayat 10 sampai ayat 13, mari saudara lihat sebentar bagaimana Tuhan melalui Yesaya bilang ke Ahas. Jadi Tuhan bilang gini sama Ahas ya, Ahas ayo aku ini menyertaimu, masa minta bantuan sama Asyur. Lalu Tuhan bilang gini, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Tuhan kayak bilang ayo uji gua dah, ayo tanya, minta tanda. Bahkan tandanya ini tanda yang sangat ajaib saudara. Lihat tandanya apa? Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Jadi Tuhan izinkan sekarang minta tanda. Aku itu menyertai kamu. Kalau nggak percaya coba minta tanda. Ahas ini rendah hati tapi lihat ya ayat 12. Ahas menjawab, aku tidak mau meminta tanda. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Kalau kita baca ini kayaknya bagus jawabannya ya. Tapi tetap minta bantuan Asyur. Ini kurang ajar. Nah kita tuh suka gitu ya sama Tuhan tanpa sadar. Minta tanya sama Tuhan, sok-sok rendah hati tapi sebenarnya kita gak percaya-percaya amat sama Tuhan. Beberapa orang suka bilang gitu ya. Iya nih saya doa deh. Padahal pulang gak doa. Diminta jadi pengurus misalnya, kamu jadi pengurus ya. Doain ya. Iya nanti saya doain, pulang emang gue gak mau jadi pengurus, bodo amat gue mau doa.
Jadi akhirnya antara yang kita ucapkan dan yang kita rasakan belum tentu ini matching. Dan ini bukan kerendahan hati. Ini sok tahu. Ini menolak Tuhan. Lalu dari mana kita lihat itu? Sebenarnya ayat 13 ya, kalimatnya Yesaya. Ini kira-kira kalau Yesaya mau ngomong ya, lu dari dulu ya, keturunannya dari Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Jadi sebenarnya kalimat ini mau menunjukkan sebenarnya kamu sedang menolak aku. Maka saya coba berikan gambaran begini ya. Jadi Tuhan menawarkan tanda luar biasa. Silakan minta tanda dari dunia orang mati, dari dunia yang paling tinggi, minta tanda. Tuhan, aku nggak mau mencobaimu. Ini Ahaz menolak dengan kedok kerendahan hati. Tapi sebenarnya ini menunjukkan apa? Relasi yang rusak dengan Tuhan. Ahaz bukan sedang dipimpin Tuhan. Ahaz bukan PT, tapi dia PD. PT itu percaya Tuhan. Ahaz lebih percaya diri. Ini yang terjadi. Ahaz lebih percaya pada Asyur daripada pada Tuhan. Dia menolak tanda itu. Dia tidak mau dengar firman Tuhan. Tuhan bilang minta tanda. Waktu dia bilang tidak usah tanda-tanda. Wow, dia sedang menempatkan diri. Aku tahu yang terbaik untuk hidupku. Tuhan cuma jadi perhiasan hidup, bukan sandaran hidup. Ini jadi peringatan bagi kita. Apakah kita juga memang sungguh mau dengar Tuhan ya? Dalam pergumulan kehidupan, siapa Tuhan bagi kita? Apakah kita bersedia taat ketika Tuhan bicara? Ataukah kita lakukan semua ritual? Datang gereja, doa, tapi hatinya sebenarnya bukan hati yang mau taat kalau Tuhan menyatakan kehendaknya. Tapi disinilah luar biasanya Tuhan kita ya. Sudah Ahaz tolak tanda, tidak butuh tanda. Meskipun Ahaz menolak tanda, tapi Tuhan tetap menyatakan kasihnya bagi umatnya. Nah ini yang luar biasa. Tuhan tetap kasih tanda. Tandanya apa? Immanuel. Jadi Immanuel itu tanda yang Tuhan kasih untuk Ahaz yang lagi gak percaya sama dia. Tuhan bilang, Ahaz lu kagak minta tanda. Oke, saya yang kasih tanda. Dan tanda ini akan jadi peringatan buat kamu. Janji yang besar Immanuel. Coba kita lihat sama-sama. Jadi ini konteksnya pertama kali Immanuel ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Apa tanda yang Tuhan kasih? Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kata Immanuel ini yang kita mengerti Allah menyertai. Tuhan menyertai kita. Apa yang akan terjadi? Si Immanuel ini, ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Itu kira-kira umur berapa? Sudah tahu yang baik dan bisa memilih menolak yang jahat dan memilih yang baik. Jadi ini kalau kita mengerti ayatnya harus kita pahami. Oh, Tuhan mau bilang gini, nanti si Immanuel ini kan bertumbuh. Waktu habis lahir dia bertumbuh. Nanti waktu dia udah bisa membedakan yang baik sama yang jahat. Berarti kira-kira dia sudah mungkin balita kali ya. Saya pikir anak kecil juga kalau diajarin dengan cepat dia tahu ya. Mau makan yang mana ya. Apa yang akan terjadi waktu kira-kira dia umur 3-4 tahun? Ini yang Tuhan janji. Coba lihat ayat 16. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Jadi Tuhan mau bilang gak sampai 2-3 tahun. Raja-raja yang kau takuti itu, Resin sama Pekah, itu akan dikalahkan. Dan itu akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu, atas kaum keluargamu. Hari-hari yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda. Yakni Raja Asyur. Jadi kalau teman-teman ingat cerita aslinya, akhirnya semuanya kalah, ditawan sama Asyur. Babel lalu digantikan Asyur. Jadi ini konteksnya ayat ini. Tuhan memberi tanda seorang perempuan muda akan melahirkan Immanuel. Jadi kalau lihat Immanuel ini jangan langsung bilang Yesus ya. Waktu itu ada nggak Immanuelnya?
Pasti ada, karena itu tanda kan. Masa tanda terus nggak ada? Adanya nanti ribuan tahun kemudian, ratusan tahun kemudian, 700-an tahun ya. Jadi kalau kita baca Alkitab ada yang namanya penggenapan dekat. Penggenapan dekat itu terjadi pada zaman Yesaya. Nanti baca pasal 8, nampaknya ada satu orang dari lingkungan kerajaannya Ahas yang melahirkan. Dan anaknya dialah yang dikatakan akan jadi tanda. Tetapi memang ini juga adalah penggenapan jauh kita lihat di dalam diri Yesus Kristus. Jadi waktu saya renungkan, buat Ahas, Immanuel itu apa? Buat Ahas, Immanuel itu teguran. Karena Immanuel teguran bagi Ahas. Kalau Allah menyertai kita, kenapa takut pada musuh dan lebih percaya sama Asyur? Buat Ahas, Immanuel adalah teguran. Tapi bagi kita pada saat yang sama, Immanuel juga adalah penghiburan. Karena apa? Ini jaminan Allah hadir. Dia tidak jauh. Allah masuk ke dalam dunia kita. Di dalam Kristus, dialah Sang Immanuel. Jadi buat Ahas teguran, buat kita penghiburan ya, indah ya. Waktu kita dengar kata Immanuel gak kayak Ahas gitu ya. Karena kita meyakini Allah benar-benar menyertai kita. Ini jaminan identitas kalau kita baca nanti di pasal 8. Tanah Immanuel berarti seluruh sejarah dan politik ada di bawah kepemilikan Allah. Minggu depan kita sudah masuk minggu Advent pertama ya. Jadi kalau kita mulai dengar lagi Immanuel, Immanuel, kita tadi nyanyi, oh datanglah Immanuel, Allah beserta kita. Allah tetap berdaulat atas sejarah dan atas hati para pemimpin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang kita mau sama-sama pelajari ya. Dari tadi kita dengar, jangan kayak Ahas, jangan kayak Ahas. Sok-sok rohani tapi sebenarnya tidak alami Tuhan. Tapi mari kita di dalam perjanjian baru, Immanuel itu datang menyertai kita. Di dalam perjanjian baru Allah ketika Yesus naik ke surga, dia utus Roh Kudusnya. Immanuel juga berarti Allah menyertai kita sekarang melalui Roh Kudusnya. Dan Immanuel ini Allah akan menyertai kita sampai akhir zaman dan selamanya. Ini kesimpulan yang bisa kita lihat sama-sama. Kehadiran Immanuel bagi kita yang percaya. Allah menyertai kita. Jadi sebagai aplikasi untuk kita pikirkan sore hari ini. Ingat, Allah tidak jauh, Dia hadir di dalam Kristus. Tidak ada kuasa lain di dunia ini di luar kendali Tuhan. Dan kalau benar Dia menyertai kita, apakah hidup saudara dan saya mencerminkan kita disertai Tuhan? Jadikanlah ritual-ritual yang kita nikmati dalam gereja. Gereja itu banyak ritualnya ya. Datang ibadah, mungkin dalam hidup rohani pribadi kita juga baca Alkitab tiap hari. Kita berdoa, kita bersaat teduh. Kita berkelompok kecil, KTB, apapun namanya. Tapi kiranya ini semua menjadi sebuah kerinduan yang dalam. Karena Allah dekat dengan kita. Dan Dia mau kita pun menikmati, bukan hanya tahu tentang Dia. Baca Alkitab itu bukan buat cerdas cermat ya. Ada anak remaja datang ke saya, Kak Alex tolong bimbing kami. Bimbing apa? Baca Alkitab. Untuk apa? Buat cerdas cermat Alkitab, supaya kami menang. Jadi akhirnya cuma sibuk gitu ya, di mana sih Yesus lahir, di mana sih Maria. Jadi akhirnya bukan untuk transformasi. Saya tanya sama dia, kalau gitu siapa nama istri Lot? Cari-cari, nggak ada Kak, memang nggak ada. Nama istri Lot Nyolot. Kamu baca Alkitab, jangan nyolot kamu. Banyak kita tidak, ya orang bisa jadi baca Alkitab, tapi baca Alkitab untuk apa? Untuk sekadar cari tahu? Atau benar-benar merindukan ada relasi dengan Tuhan. Tuhan, aku rindu kenal Engkau, mengalami Tuhan.
Dan Alkitab menyatakan dalam perjanjian baru, di dalam Kristus dialah Sang Immanuel. Allah menyertai kita. Kalau kita disertai Allah gimana sikap kita? Saya waktu sadar itu saudara, beberapa tahun lalu dalam pergumulan sudah jadi hamba Tuhan kan masih juga ada pergumulan jatuh bangun dalam dosa. Lalu ketika saya merenungkan apa artinya Allah menyertai kita. Tiba-tiba muncul gini, berarti waktu kau lagi nikmati dosamu kemarin, Allah hadir di situ. Dan dia berduka untuk apa yang kau lakukan. Tapi karena Allah juga hadir, maka ketika saya butuh kekuatan, dia hadir. Dia memberi kekuatan. Ketika kita tahu Allah menyertai, maka mungkin ada hal-hal yang sulit dalam hidup. Tapi kita belajar percaya, Tuhan aku percaya, aku mau taat. Dan Tuhan akan buka jalan yang indah sesuai dengan waktunya. Jadi kiranya hari ini waktu kita mengerti kata Immanuel, kita tahu konteksnya karena dari tadi MC ngomong Raja Ahas, saudara pikir itu siapa ya? Nggak ada hubungannya sama gua. Tapi ternyata ada. Jangan jadi kayak Ahas ya. Jadilah seperti Maria, Yusuf yang menerima Sang Immanuel. Awalnya juga mereka ragu, tapi kemudian kalau kita baca dalam Matius 1, itu kisahnya kan kepada Maria dan Yusuf. Allah menyertai. Nikmatilah kehadiran Allah yang penuh dalam hidup kita. Amin. Mari berdoa. Kita akan sama-sama menaikkan doa syafaat kita dan juga doa meresponi firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami akan arti Immanuel. Dan kami belajar dari apa yang kami lihat di dalam ketidakpercayaan Ahas. Untuk kami bukan mengulanginya, tetapi kami yang mengalami karya Kristus yang sempurna, yang datang ke dalam dunia, hadir di dalam hidup kami. Biarlah kami benar-benar percaya, benar-benar berserah, benar-benar hidup kudus, hidup benar karena Tuhan menyertai kami. Kami tidak mau hidup mendukakan hati-Mu. Kami boleh mengalami persekutuan yang indah dan hidup dengan Engkau. Terima kasih, hamba berdoa bagi setiap kami di tempat ini. Biarlah kehadiran Tuhan dalam hidup kami bukan basa-basi. Kehadiran Tuhan dalam hidup kami bukanlah sebuah pengetahuan belaka, tetapi sebuah pengalaman iman. Apa artinya berserah pada Tuhan? Apa artinya dipimpin oleh Tuhan? Apa artinya menikmati kehadiran-Mu di dalam langkah-langkah hidup kami. Bagi saudara-saudaraku di tempat ini yang mungkin masih di dalam bangku sekolah, perkuliahan, bagi mereka yang di dalam pekerjaan, ingatkan kami untuk terus percaya dan bersandar kepada Tuhan di dalam segenap kehidupan dan karya kami. Hari ini kami menaikkan pokok-pokok doa yang dirindukan oleh rekan-rekan yang menuliskannya. Karena itu hari ini kami menyerahkan kepada Tuhan yang adalah Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kuasa untuk menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Hari ini kami menyerahkan untuk kesehatan dari Pak Gideon dan juga kekuatan bagi seluruh keluarga. Tuhan Engkau yang kiranya menopang Pak Gideon dan seluruh keluarga. Berikan kepada mereka iman yang terus teguh menyadari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga bagi kesehatan kami semua. Juga saudara-saudara yang meminta didoakan untuk kesehatan mata dan gigi. Kami berdoa kiranya di dalam anugerah-Mu Engkau yang memberikan apa yang kami butuhkan tepat pada waktu dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi mereka yang merindukan bisa masuk ke universitas tujuan. Kami berdoa Tuhan yang membuka jalan, ingatkan untuk terus bersandar dan berserah pada Tuhan.
bukan melupakan Tuhan, tetapi benar-benar mengandalkan Engkau. Kami berdoa bagi saudara-saudara yang berkuliah, secara khusus mereka yang berdoa untuk tugas-tugas akhir mereka. Kami berdoa untuk bimbingan dengan para dosen, kiranya Tuhan yang memberikan kelancaran juga dalam proses sidang ataupun seminar tugas akhir, agar kiranya semua dilancarkan sehingga bisa mengakhiri semester ini dan nanti juga memulai semester baru, memulai skripsi dan lulus tepat pada waktunya. Kami sungguh menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang merindukan akan hal ini. Kami berdoa untuk pekerjaan bagi saudara-saudara yang sedang mencari, menunggu pekerjaan, Tuhan yang juga membuka jalan. Mereka yang sedang melewati pendaftaran CPNS, Tuhan yang buka jalan juga untuk boleh mendapatkan pekerjaan tepat pada waktunya. Kami berdoa melalui pekerjaan ini juga kami boleh memuliakan Tuhan dan menyaksikan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang bergumul dalam relasi, baik relasi dengan Tuhan, yang rindu memperbaiki hubungan dengan Tuhan, tidak keluar dari ajaran Tuhan, belajar percaya kepada Tuhan. Kiranya Engkau yang meneguhkan saudara-saudara kami ini. Dan bagi mereka juga yang sedang bergumul dalam relasi dengan teman hidup, kami berdoa untuk hubungan pacaran yang sehat, yang memuliakan Tuhan, bukan mempermalukan Tuhan. Berikan iman yang teguh untuk juga menolak hal-hal yang tidak seharusnya dan boleh membangun relasi mereka di dalam kasih dan kehendak Tuhan. Berdoa untuk pasangan-pasangan ini agar kiranya juga Tuhan yang memberkati boleh berpacaran di dalam kekudusan dan kasih Tuhan. Bagi mereka yang belum punya pasangan, Tuhan juga memberikan tepat pada waktunya dan ingatkan mereka juga untuk terus menikmati kesempatan untuk melayani Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Kami menyerahkan pelembagaan Bajem Sentul ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan yang juga menolong seluruh proses bisa berjalan dengan baik. Kiranya melalui pelembagaan ini, jemaat Tuhan juga boleh diwadahi untuk terus semakin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Kami bersyukur juga dan berdoa untuk Penatua Sulung GKI Boba dan Sentul. Kiranya Tuhan menolong agar kiranya orang-orang yang menyerahkan diri melayani ini dipimpin dan terus boleh di dalam kasih dan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk pergumulan pelayanan yang juga kami lewati dan alami. Biarlah kami terus berserah dan percaya Tuhan hadir dan tidak meninggalkan kami. Karena itu juga kami mau terus berjuang untuk hidup di dalam kasih dan kehendak-Mu sebagai respon dari hidup yang disertai Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan kami mendengarkan firman-Mu, menaikkan doa kami kepadamu dan percaya Tuhan bukan hanya mendengar doa tetapi sanggup menjawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Dan kami membawa seluruh doa kami dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa, bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Kita akan bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita mempersembahkan persembahan atas rasa syukur kita kepada Tuhan, Sang Raja dan Gembala. Firman Tuhan dalam Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Persembahan dapat disampaikan secara langsung saat ibadah di gereja ini atau ditransfer atau menggunakan e-wallet dengan memindai barcode kris yang terdapat di belakang beberapa kursi jemaat. Mari kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dengan menyanyikan PKJ 147, Di Sini Aku Bawa, untuk mengiringi persembahan kita. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terima Tuhan, oh terima Tuhan. Kasih pemeliharaan-Mu terus mengalir dalam hidup kami ya Tuhan, sehingga kebutuhan hidup kami senantiasa Tuhan cukupkan. Terlebih kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan setiap hari, sehingga kami dimampukan untuk berjalan dalam hikmat-Mu, berjalan seturut kehendak-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Persembahan ini kami bawa sebagai ungkapan rasa syukur kami. Terimalah dan kuduskanlah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam hidupmu, yakinilah Yesus Sang Immanuel menyertai perjalananmu, menyertai studimu, menyertai keluargamu, pekerjaanmu, menyertai keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan karena itu kita bisa tampil lebih dari pemenang, bukan karena kita kuat, tapi karena yang menyertai kita, Dia Allah yang kuat, lebih dari pemenang.
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kembalilah dalam hidupmu, ingatlah Allah menyertai engkau senantiasa. Arahkan hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Silakan duduk, mengambil saat teduh, ibadah kita selesai. Oke, baik, selamat hari Minggu semua. Jadi sebelum saya menekankan warta, mungkin boleh kita apresiasi dulu untuk para pelayan hari ini. Untuk Pendeta Alex dan juga oleh para pemusik dari BPK Penambur. Oke, baik, mungkin saya langsung aja untuk warta yang pertama. Jadi pada tanggal 21 Desember 2025 nanti kita akan mengadakan Christmas dinner dengan tema After Sunday Worship di GKI Bogor Baru. Lalu di sini juga ada ketentuan dari dress code, yaitu dengan tema red, green, white, dan no t-shirt dan juga batik. Lalu bagi teman-teman yang berminat untuk mendaftar, boleh untuk scan kode QR di
di layar. Nah, jadi untuk di G-form yang sudah tertera di kode QR ini itu ada ketentuan untuk memilih jenis makanan. Jadi di situ teman-teman bisa memilih jenis makanan yang akan ada di Christmas dinner nanti. Seperti itu. Untuk tanggalnya tanggal 21 Desember ya teman-teman. Jadi bulan depan untuk Christmas dinner ini. Seperti itu. Oh ya. Oke, jadi untuk kuartal yang kedua, yakni pada ibadah minggu kelima, yaitu 30 November itu tidak ada ibadah sore ya teman-teman. Jadi kami mengundang teman-teman untuk beribadah bersama pada pukul 9 pagi di GKI Bogor Baru, seperti itu. Baik, terima kasih semuanya. Sekian penekanan dari Warkas.